wabarakatuh. Saya lanjutkan terkait dengan materi akuntansi Pemda ya. Untuk kali ini kita bahas khusus tentang akuntansi investasi. Nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari terkait definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian maupun pengungkapan. Oke, yang pertama terkait dengan definisi dan klasifikasi. Jadi, investasi. Investasi itu apa? Investasi itu merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Jadi, aset ya, dia investasi itu masuk aset karena investasi nanti dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Contohnya, manfaat ekonomi ini bisa dalam bentuk berupa bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Itu investasi. Kemudian investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya. Jadi sama, nanti kita akan bagi klasifikasi investasi menjadi dua, yaitu ada investasi jangka pendek dan juga ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek dari istilahnya saja seperti kita ketahui ya, yang dikatakan sebagai investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Digunakan untuk tujuan manajemen kas, dan investasi jangka pendek ini akan berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas setara kas itu jika investasi dimaksudkan mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Tapi rata-rata investasi itu kan minimal kita lakukan 3 sampai 12 bulan. Itu untuk investasi jangka pendek. Sedangkan investasi jangka panjang, investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang ini kita bedakan menjadi dua, ada investasi jangka panjang non permanen dan juga investasi jangka panjang permanen. Dikatakan yang non permanen itu adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau akan ditarik kembali. Sedangkan investasi jangka panjang untuk yang permanen artinya investasi yang dimaksudkan ini untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak ditarik kembali, maksudnya seperti itu ya. Kemudian investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset yang dapat memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Misalkan yang pertama, memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensi di masa depan. Kemudian yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau handal atau reliable. Kemudian pengakuan. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit, sedangkan kas daerahnya nanti di sebelah kredit. Untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas daerah di kredit jika tunai. Sedangkan selain itu, untuk investasi jangka panjang pemerintah daerah yang mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan di debit dan perubahan saldo kredit. Artinya kalau yang ini dua tadi adalah untuk jurnal LO-nya ya, sedangkan di sini adalah untuk jurnal LRA-nya. Jadi di sini kalau Anda lihat lagi ternyata investasi di LRA kita akui sebagai pengeluaran pembiayaan. Jadi masih ada hubungannya ya dengan materi pembiayaan tadi. Nah, tetapi kalau pembiayaan itu fokus biasanya digunakan untuk istilah di LRA-nya, tetapi kalau untuk istilah di LO-nya biasanya kita menggunakan istilah investasi. Nah, untuk pengukuran investasi jangka pendek, investasi dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan itu dari mana? Dari harga investasi, komisi jasa bank, dan biaya lainnya. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Investasi dalam bentuk non saham dapat dicatat sebesar nilai nominalnya.
Kemudian untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang tadi kan kita bagi menjadi dua, ada investasi permanen dan juga ada investasi non permanen. Investasi permanen ini dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi seluruh biaya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sedangkan investasi non permanen, investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyihatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, sedangkan penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah misalkan seperti proyek PIR dinilai sebesar biaya pembangunannya termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Jadi misalkan ada suatu proyek ini dikatakan non permanen ya, tetapi non permanennya itu pemerintah ikut membangun tetapi nanti hasilnya hasil pembangunannya diserahkan kepada pihak ketiga, jadi tidak dimiliki oleh pemerintah. Itu namanya investasi non permanen. Pengukuran investasi yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah. Jadi misalkan investasi dari pertukaran aset ya dinilai dari sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Pertukaran aset pemerintah itu misalkan jual beli asetnya gitu kan ya. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah BI yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah ini yang penting, penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode. Metode yaitu ada metode biaya, ada metode ekuitas, dan ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apa masing-masing masing-masing bedanya dari 3 metode biaya ini adalah sebentar ya. Metode biaya itu investasi yang dicatat sebesar biaya perolehan. Jadi hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi yang terkait. Sedangkan metode ekuitas dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar presentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Sedangkan kalau bagian laba yang diterima pemerintah daerah tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Seperti itu. Sedangkan metode nilai bersihnya yang dapat direalisasikan yaitu investasi dicatat besar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual jangka waktu dekat. Jadi ada 3 metode ya. Nah sebenarnya ketiga metode itu digunakan kapan? Ini dia. Penggunaannya adalah kalau misalkan investasi itu dengan melakukan kepemilikan kurang dari 20%, maka nanti kita gunakan metode biaya. Jadi metode biaya tadi ini kan ya dicatat sebesar biaya perolehannya dari hasil investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi yang terkait. Sedangkan kalau kepemilikannya antara 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan itu berarti memiliki kontrol ya di dalamnya, maka bisa menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas seperti apa? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kalau kepemilikannya lebih dari 50% sudah pasti kita menggunakan metode ekuitas. Kemudian kalau kepemilikannya bersifat non permanen, maka bisa menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Jadi metode-metode tadi atau 3 metode tadi tergantung kondisi ininya ya, baru nanti bisa kita gunakan seperti itu. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham ini bukan merupakan faktor yang menentukan dalam
pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah yang paling penting adalah tingkat pengaruhnya atau pengendalian terhadap perusahaan investi. Makanya di sini tadi kan ada 20 sampai 50 atau kurang dari 20, tetapi dia punya kendali, maka bisa menggunakan metode ekuitas. Jadi persentase ini patokannya sebenarnya yang paling utama adalah apakah pemerintah daerah ini memiliki kendali terhadap perusahaan investasi tersebut atau tidak, seperti itu. Kemudian ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendali ini contohnya adalah satu, dikatakan kita pemerintah daerah punya kendali itu seperti apa? Satu, kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris. Kemudian kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi, kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investi, kemudian kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat atau pertemuan dewan direksi. Itu ya terkait dengan pengaruh atau kendali yang dimaksud. Kemudian untuk pengungkapan pada CALK terkait dengan investasi harus diungkapkan, ya kan? Yaitu terkait dengan kebijakan akuntansi, jenis-jenis investasinya, perubahan harga pasarnya, kemudian penurunan nilai investasi yang signifikan dan apa penyebab penurunannya, kemudian investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, sampai ke perubahan pos investasi ini harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ini contoh jurnalnya pada saat memperoleh investasi, maka perolehan investasi jangka pendek contohnya yaitu untuk jurnal LO dan neracanya yaitu ada investasi jangka pendek, ya kan, sebelah debit karena kita akui sebagai aset kan, kemudian sebelah kreditnya adalah kas di kas daerah. Ini kalau misalkan perolehan investasi jangka panjang, maka di sini di sebelah debitnya adalah investasi jangka panjang, apakah dia permanen atau permanen, kemudian kreditnya adalah kas di kas daerah atau aset tetap tanah. Kenapa di sini dikasih garing permanen aset tetap? Karena mungkin yang dimaksud kalau dia adalah permanen berarti adalah biasanya dalam bentuk aset tetap tanah seperti itu. Kemudian untuk LRA-nya sendiri, karena kita melakukan investasi itu kan kita mengeluarkan uang kan ya, maka di sini untuk LRA-nya kita masuk kategori pengeluaran pembiayaan. Kalau investasinya untuk ke BUMD maka bisa kita sebut sebagai penyertaan modal atau investasi Pemda. Nah, jadi tadi masih ada hubungannya ya sama pembiayaan. Sedangkan sebelah kreditnya kita gunakan akun perubahan SAL seperti itu. Sedangkan untuk mencatat hasil investasi, kalau hasil investasi jangka pendek, misalkan ada pendapatan bunga dari yang kita lakukan investasi, maka otomatis ada kas di kas daerah yang masuk, sebelah debitnya, kemudian sebelah kreditnya adalah pendapatan bunga, ya kan, pendapatan bunga LO, ya, karena ini adalah investasi, ya kan. Kemudian untuk jurnal LRA-nya itu bisa kita gunakan sebelah debitnya adalah perubahan SAL, ya kan, karena ada kas yang masuk kan dari hasil investasinya, sedangkan sebelah kreditnya kita gunakan pendapatan bunga juga tetapi pendapatan bunga LRA. Kemudian hasil investasi jangka panjang. Nah, ini tadi contohnya misalkan dengan menggunakan metode biaya. Ya kan, metode biaya, maka nanti bisa kita hasil investasi dari misalkan tadi kan kurang dari 20% dan tidak punya kendali ya. Misalkan maka bisa kita peroleh misalkan dari hasil pembagian dividen kan ya. Saat pengumuman laba RUPS gitu kan ya, maka bisa kita catat sebelah debitnya ada piutang lainnya, karena kan masih pengumuman kan, tapi pengumuman itu kan sudah menjadi haknya kita sebenarnya meskipun belum dicairkan uangnya gitu kan, uang dividennya, maka sebelah kreditnya adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO. Sedangkan pada saat dividennya dicairkan diterima dalam bentuk kas, maka kas di kas daerah sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya ada piutang lainnya kan, tadi ini kan masih pengumuman.
Kemudian pada saat mencatat jurnal LRA-nya, kita pada saat pengumuman tidak bisa kita catat, baru bisa kita catat adalah pada saat dia sudah cair dividennya kan, atau saat dibagikan dividen tunainya. Maka sebelah debitnya kita catat perubahan sal karena masuk kas yang masuk ya. Kemudian sebelah debitnya kita catat pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan LRA. Kalau LO kita pakai LO, kalau LRA kita pakai LRA, seperti itu. Kemudian hasil investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Jadi kalau ekuitas, kalau tadi metode biaya ya, maka kita gunakan akun piutang pada saat pengumuman laba. Sedangkan kalau metode ekuitas pada saat pengumuman laba ini kita debit investasi jangka panjang, sedangkan kreditnya sama pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan pada saat dibagikan dividen ya sama juga, ini kasnya di kas daerah masuk, tetapi di sebelah kreditnya adalah investasi jangka panjang. Ini bedanya ya, metode ekuitas. Sedangkan untuk LRA-nya sama, di sebelah debitnya kita pakai perubahan sal, sebelah kreditnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan LRA. Kemudian lanjut, kalau hasil investasi dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka ini hanya bisa kita lakukan pada saat misalkan diterima hasil investasinya dari dana bergulir ya. Jadi langsung saja pada saat investasinya kita terima, ini maksudnya contohnya adalah dana investasi dari dana bergulir kan ya. Jadi sebelah debitnya adalah kas daerah, kemudian sebelah kreditnya pendapatan dari hasil pengelolaan dana bergulir LO. Sedangkan di LRA-nya karena ada kas yang masuk, maka kita catat perubahan sal, kemudian sebelah kreditnya adalah lain-lain PAD yang sah, karena ini dari lain-lain bukan pendapatan ini ya, pendapatan utama kan ya, maka lain-lain pendapatan sah dari pendapatan bunga dana bergulir LRA, seperti itu. Nanti perhatikan aja contoh-contoh nama-nama akunnya ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan misalkan pencairan investasi atau istilahnya divestasi. Jadi pencairan investasi jangka pendek berarti ya tinggal, jadi kan investasinya kita jual ya, berarti ada kas daerah, kemudian investasi jangka pendeknya di sebelah kredit. Sedangkan kalau jangka panjang ya berarti di sini kreditnya ada investasi jangka panjang. Sedangkan kalau LRA-nya berarti karena kita menjual investasi kita kan, maka ada debit di perubahan sal, sedangkan sebelah kreditnya ada penerimaan pembiayaan. Karena kita menerima kan ya dari penyertaan modal atau investasi Pemda. Jadi kita jual, misalkan kita punya saham, kemudian sahamnya kita jual kan ya. Seperti itu, berarti kan ada pembiayaan yang masuk, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian informasi atau penjelasan saya tentang akuntansi investasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan investasi pada umumnya ya yang Anda pelajari di akuntansi keuangan kan ya. Tetapi mungkin tetap saja yang membedakan di sini adalah kita harus mengakui jurnal untuk LO atau di laporan keuangan, dan jurnal untuk anggarannya atau jurnal di LRA-nya, seperti itu. Oke, cukup sekian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.